Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua menjadi taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita semua, dan menyebut-nyebut nama kita dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Permintaan panitia sore hari ini adalah Hayatus Sahabah. Ada seorang sahabat yang ingin kita sebut sore hari ini. Nama beliau adalah Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ada yang pernah dengar nama itu? Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah beliau adalah pemimpin suku Daus, salah satu suku yang ada di negeri Yaman. Suku Daus yang dipimpin oleh Tufail ini suku yang tinggal hari ini di perbatasan antara Yaman dengan Saudi Arabia. Suku Daus terkenal karena orang-orangnya yang memiliki keterampilan-keterampilan yang bermacam-macam di berbagai bidang. Dan pemimpin suku Daus, Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, adalah seorang yang jujur, lisannya tidak pernah berdusta. Dia juga seorang yang amanah. Dia memimpin kaumnya dan semua kaumnya sangat ridho dengan kepemimpinannya. Dia juga seorang yang dermawan. Dengan terkenal tentang Tufail adalah kalau memberi pinjaman tidak pernah ditagih, kalau memberi sedekah tidak pernah diungkit, kalau kemudian menjamu orang maka tidak tanggung-tanggung. Ini Tufail bin Amru Ad-Dawsi yang pada tahun kira-kira ke-11 kenabian, ke-11 bi'sah, Tufail bin Amru Ad-Dawsi ini berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji jahiliyah, karena dia masih seorang musyrik. Dia berangkat dari Yaman menuju ke Makkah, dan di kota Makkah ketika bertemu dengan para pemimpin Quraisy, dia diberi nasihat. Kata para pemimpin Quraisy, jangan sampai engkau bertemu dengan seorang yang namanya Muhammad. Kalau engkau bertemu Muhammad, jangan sampai engkau mendengarkan kata-katanya, sebab dia seorang tukang sihir yang akan kemudian merubah hatimu. Dia seorang tukang sihir yang telah membuat kekacauan di tengah-tengah kota Makkah. Dia telah membuat suami terpisah dari istrinya, anak terpisah dari bapaknya, budak terpisah dari tuannya, dan saudara kemudian terpisah dari saudaranya, karena kata-katanya yang sangat beracun, yang sangat berbahaya. Hati-hati, karena dia suka berdiri untuk salat di dekat Ka'bah. Maka nanti jangan sampai engkau bertemu dengannya, dan jangan sampai telingamu mendengarkan kata-katanya, karena kata-katanya sangat berbisa, sangat beracun. Maka Tufail bin Amru Ad-Dawsi mendengar nasihat itu, dia pergi ke Ka'bah untuk tawaf. Dia lihat, dia tanya, kok ada orang beribadah dengan cara ibadah yang aneh di dekat Ka'bah. Dia tanya, siapa itu? Orang-orang menjawab, itu Muhammad. Begitu dijawab itu Muhammad, Tufail bin Amru Ad-Dawsi segera mencari kapas. Dia cari kapas, dia gulung kapas itu, dia pasang di telinganya. Dua-duanya dipasang kapas. Agar apa? Agar jangan sampai mendengar suara Muhammad. Karena dia sangat takut kalau seperti yang diberitakan orang-orang Quraisy itu benar, dia tukang sihir yang bisa membuat orang berubah karena kata-katanya. Tufail bin Amru Ad-Dawsi kemudian bertawaf, melangkah perlahan-lahan mengelilingi Ka'bah. Pada putaran yang ketiga, dia mulai berlari-lari kecil. Dan tepat pada saat dia berlari kecil di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat itu, Allah kalau hendak memberi hidayah maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kapasnya jatuh. Karena dia berlari begini, maka kapasnya lepas dan jatuh. Pada saat kapasnya jatuh, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat disebutkan yang Rasulullah baca ketika itu adalah surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa
illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gemetar dia mendengar kata-kata itu. Dia terhenti dari tawafnya, dia berdiri seakan-akan waktu berhenti, dan kemudian seluruh dirinya menyimak apa yang diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dia tertegun, dia tercenung mendengar semua ungkapan yang sangat indah itu. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu berduka cita, tetapi dia diturunkan untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Kata-kata itu menjelma menjadi sebuah gelombang yang sangat-sangat bergemuruh di dadanya. Dia kemudian jatuh mendengarkan kalimat-kalimat Rasulullah berikutnya. Dia jatuh dan kemudian dia berlutut sampai akhirnya dia terduduk menyimak semua kata-kata Rasulullah itu dan melupakan tawafnya. Selesai, kemudian dia mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menyambutnya dengan tersenyum, senyum termanis yang pernah dilihat oleh Tufail. Ahlan wa sahlan ya ahla Yaman. Selamat datang sebagai keluarga dengan penuh sambutan kemudahan, wahai penduduk negeri Yaman. Maka semakin terpesona Tufail mendengar kata-kata itu. Dia mendekat lagi dan dia kemudian mengatakan, orang-orang mengatakan engkau adalah tukang sihir dan kata-katamu bisa kemudian membuat orang-orang terpesona dan terpengaruh. Iya, aku mengakui kata-katamu telah membuat aku tersihir dan aku terpengaruh, tetapi kata-katamu bukan kata-kata tukang sihir. Katakan kepadaku, siapa yang memberikan wahyu ini kepadamu sehingga kemudian engkau bisa mengucapkan kata-kata seindah itu. Lalu Rasulullah SAW mengenalkan kepadanya tentang Islam. Apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu kalau engkau memang utusan Allah, kata Tufail. Nabi SAW mengatakan, dia memerintahkan aku untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, karena dia yang telah menciptakan, memberi rizki, mengatur urusan, memiliki. Dia memerintahkan aku untuk menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutusnya. Dia memerintahkan aku untuk melindungi anak-anak yatim dan menyantuni mereka. Dia memerintahkan aku untuk memberi makan para fakir miskin dan menjaga mereka. Dia memerintahkan aku untuk mendirikan salat. Dia memerintahkan aku untuk menjauhi perbuatan keji yang zahir maupun yang batin. Dia memerintahkan aku, dijelaskan tentang Islam oleh Nabi SAW. Dan Tufail mengatakan, sungguh ini adalah agama yang benar. Maka ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. Tufail bin Amr ad-Dawsi beberapa hari mendampingi Rasulullah SAW belajar tentang dasar-dasar Islam. Kemudian dia pamit pulang ke negerinya di Daus, di Yaman. Ketika pulang ke negerinya, dia disambut sebagai seorang yang pulang dari haji oleh sukunya, suku penyembah berhala yang masih di tempatnya ada berhala-berhala besar dipasang di tengah alun-alun kampung. Tufail ketika disambut mengatakan, mulai sekarang pilih pemimpin kalian, aku sudah bukan lagi pemimpin kalian. Warganya kaget, mereka terhenyak dan mengatakan, apa ini? Engkau pergi berhaji dan kemudian pulang-pulang mengatakan, aku sudah tidak mau lagi menjadi pemimpin kalian, apa masalahmu? Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, karena aku sudah tidak meyakini apa yang kalian yakini, dan aku sudah meyakini sesuatu yang belum kalian yakini. Keyakinan macam apakah itu? Aku datang dengan sebuah agama yang baru yang mungkin kalian tidak menyukainya.
Kata para penduduk kampungnya, apakah karena agama baru itu kami akan kehilangan seorang pemimpin yang kami percaya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang dermawan seperti engkau? Tidak, demi Allah, katakan kepada kami agama macam apa itu, maka kami akan mempelajarinya. Kata Tufail, tidak perlu. Kalau memang kalian tidak ingin beriman, maka tidak ada paksaan atas kalian. Kata kaumnya, tetapi kamu harus tetap jadi pemimpin kami. Kata Tufail, aku baru akan mau menjadi pemimpin kalian kalau kalian semua mau beriman seperti imanku. Kalau begitu tidak ada masalah, kami akan beriman seperti imanmu. Maka hari itu seluruh penduduk kampung Daus bersyahadat di bawah bimbingan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Selesai pertemuan dengan para pemimpin kaumnya, dia pulang ke rumahnya, dia ketuk pintu, dia katakan kepada istrinya, tempati rumah ini, dan mulai hari ini engkau tercerai dari aku. Kata istrinya, apa-apaan ini? Kau baru pulang dari Makkah dan tiba-tiba kau mengatakan menceraikan aku. Apa masalahmu? Apakah engkau punya istri baru di sana? Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi kepada istrinya, kepada keluarganya, bukan seperti itu, tetapi aku memiliki iman dan agama yang baru. Aku tidak dapat lagi bersama dengan engkau kalau engkau masih meyakini apa yang diyakini oleh nenek moyang kita. Antara kita sekarang terjadi perbedaan yang membuat kita tidak layak untuk bersama, tetapi harus berpisah. Adapun engkau tidak perlu khawatir, meskipun kita berpisah, seluruh kebutuhanmu, seluruh kebutuhan anak-anakmu tetap tanggunganku, dan bahkan rumah ini adalah hakmu. Kata istrinya, tidak, demi Allah, aku tidak mau semua harta ini, yang penting engkau selalu sebagai suamiku. Kata Tufail bin Amr, kalau begitu engkau harus ikut agama ini, iman yang sama dengan imanku. Seperti apa itu? Dijelaskan. Kemudian seluruh keluarganya bersyahadat di bawah bimbingan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Orang ini memimpin kaumnya dengan Islam selama beberapa waktu. Dia mendengar kabar bagaimana Rasulullah pada tahun ke-13 kenabian berhijrah ke Madinah. Dia ingin segera kemudian menyusul Rasulullah ke Madinah dan membawa kaumnya, tetapi kemudian terhalang dia oleh berbagai macam urusan sampai tertunda. Baru kemudian pada saat Rasulullah SAW menuju Khaybar untuk membawakan Islam kepada kota Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, maka Tufail bin Amr ad-Dawsi berangkat dari Daus. Dia membawa 800 keluarga untuk menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman kepada beliau. 800 keluarga bersama Tufail bin Amr ad-Dawsi berangkat dari Yaman menuju Khaybar dan menjumpai Rasulullah di sana. Ketika itulah Rasulullah bersabda, al-iman yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu ada di Yaman dan hikmah itu pula di Yaman. Orang-orang Yaman adalah ahlul iman. Al-iman ma'a ahlil Yaman, iman itu bersama orang-orang yang datang dari negeri Yaman. Dan pada saat itu ada seorang warga Daus yang kemudian mengatakan, minta izin kepada Tufail, wahai Amir, mohon izin, aku ingin tetap di sini untuk mendampingi Rasulullah SAW dan belajar Islam langsung dari beliau. Dan kemudian Tufail mengatakan, benar, dan engkau sebaiknya memang demikian. Belajarlah sebaik-baiknya dari Rasulullah SAW dan jadilah guru bagi segenap kaum muslimin. Orang ini namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dawsi, orang dari suku Daus. Dititipkan oleh Tufail, diserahkan kepada Rasulullah, dikhidmahkan, ya Rasulullah, inilah Abu Hurairah, di antara keturunan orang yang fakir hartanya di antara kami, tetapi mulia akhlaknya di antara kami, maka terimalah dia untuk menjadi pelayanmu. Rasulullah SAW karena saking hormatnya kepada orang-orang Yaman ini, beliau tidak menjadikan Abu Hurairah sebagai pelayannya, tetapi Rasulullah menempatkannya di Suffah, Masjid Nabawi, menjadikan Abu Hurairah selalu melihat, mendengar, menyimak semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semua perilaku Rasulullah SAW pada akhir-akhir hayat beliau. Dan ini nanti menjadikan Abu Hurairah meriwayatkan kira-kira 4.700 hadis dari Nabi SAW untuk menjadi warisan berharga bagi kaum muslimin tentang seperti apa hidup harus dijalani menurut sunnah dari Nabi SAW.
Maka hari ini kita semuanya berhutang besar kepada Abu Hurairah. Maka hari ini kita semuanya belajar tentang Islam ini dengan periwayatan dari Abu Hurairah tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak kita dapati hadis berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang tidak atau jarang kita sadari adalah kalau Abu Hurairah mendapatkan pahala dari kaum muslimin ketika hadis yang diriwayatkannya dikaji, diilmui, diamalkan sampai hari kiamat, pahala itu tidak putus. Mari kita bayangkan apa yang didapat oleh seseorang yang menjadi jalan hidayahnya Abu Hurairah, dan seseorang itu yang menyerahkan Abu Hurairah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama orang itu adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail, seorang yang kemudian menjadi asbab hidayah bagi kaumnya, dan Tufail juga yang menjadi asbab Abu Hurairah menjadi orang yang meriwayatkan begitu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap pahala kaum muslimin yang beramal dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah, pahalanya mengalir kepada Abu Hurairah, dan setiap pahala yang mengalir kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalir pula kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Apa hikmah pelajaran yang kita ambil dari peristiwa masuk Islam dan bakti Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu kepada Islam? Satu, jangan pernah kita menganggap kecil perkara apapun, amal apapun. Sebab ketika kemudian amal itu datang dari hati yang indah, mengharapkan kebaikan bagi orang ini seperti mana dirinya berharap mendapat kebaikan, maka Allah Maha Kuasa untuk membesarkannya tanpa kita dapat menghitungnya, menghinggakannya, dan kita tidak dapat menerkanya. Amal itu kecil sekali mungkin. Amal itu adalah mendengarkan Quran dan kemudian membawakan Quran kepada kaumnya, dan kemudian ada di antara kaumnya yang menjadi lebih besar dalam Islam ini dan lebih banyak disebut daripada Tufail. Tetapi Tufail tidak pernah merugi sebab semua pahalanya mengalir kepada beliau radhiyallahu anhu. Yang kedua, hikmahnya adalah jangan pernah kemudian kita mengecilkan arti amal apapun meskipun hanya soal membacakan Al-Quran. Tufail bin Amr ad-Dawsi masuk Islam karena dia mendengar Al-Quranul Karim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun karena tidak sengaja. Sebab apa? Sebab kapasnya jatuh. Tutupan yang dia desain untuk dirinya sendiri ini jatuh tepat di hadapan Rasulullah. Demikianlah ketika Allah hendak mengaruniakan hidayah, maka menjadi perantara hidayah itu adalah sebuah hal yang berharga seperti manapun juga. Hatta ketika orang itu tidak sengaja mendengarkan apa yang kita katakan, mendengarkan apa yang kita baca, mendengarkan apa yang kita lafazkan. Maka Allah pernah berpesan agar kita juga membacakan Quran, agar orang-orang yang tidak mengenal Allah pun sempat untuk mengetahui yasma'a kalam Allah, mendengarkan firman Allah, menyimak firman Allah itu. Yang ketiga pelajarannya adalah ada orang-orang tertentu yang lebih dekat kepada, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang itu biasanya adalah orang yang memiliki ciri seperti Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia jujur, amanah, dermawan. Ketika masih musyrik, dia sudah memiliki sifat-sifat mulia itu. Pada orang-orang yang seperti itu, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim mesti cemburu bahwa kita mungkin tidak sejujur dia, mungkin tidak seamanah dia, mungkin tidak sedermawan dia. Tetapi cemburu saja tidak cukup. Cemburu itu harus diikuti keinginan dan cinta yang meluap-luap di hati kita bahwa ya Allah, sesungguhnya dia lebih berhak atas hidayah ini bahkan mungkin daripada saya.
kecintaan itu. Ya Allah, dia berhak untuk mendapatkan surga. Mungkin dia lebih berhak daripada saya. Lalu kemudian kita mencoba untuk menjadi jalan hidayah itu dengan cara yang memungkinkan bagi kita, tetap bil hikmah. Di sekitar kita mungkin ada orang-orang semacam itu. Orang-orang yang dalam keadaan bahwa dia belum mengenal Allah, tetapi dia telah jujur. Dia belum mengenal Allah, tetapi dia amanah. Dia belum mengenal Allah, tetapi dia seorang yang dermawan. Maka cahaya Allah lebih memungkinkan untuk menyinari orang yang sedemikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang mukmin ketika dia beramal, maka boleh jadi Allah menunda balasannya untuk diberikan kelak di akhirat. Sebab apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebab boleh jadi seluruh dunia ini beserta isinya berapapun harganya, siapa sudah bisa menghitung harga dunia seisinya, itu tidak senilai dengan satu rakaatnya seorang mukmin. Kata Ibnu Qayyim, seisi dunia ini tidak senilai, belum dapat mencapai nilai satu rakaat seorang mukmin. Mungkin sebab apa? Maka itu amal seorang mukmin itu dibalas oleh Allah sempurna di akhirat. Tetapi kalau orang kafir beramal baik, maka dia tidak akan pernah dizalimi. Dia diberi oleh Allah balasan sempurna di dunia. Dan balasan paling sempurna di dunia untuk orang kafir yang beramal saleh, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah lagi, adalah mendapat hidayah. Kalau ada orang kafir, orang belum mengenal Allah, orang belum tahu tentang Nabi Muhammad SAW, dia jujur, dia amanah, dia dermawan seperti Tufail bin Amr ad-Dawsi, karunia Allah paling besar untuknya adalah ketika Allah mengaruniakan hidayah. Balasan terbesar yang diberikan oleh Allah, hadiah terbaik yang diberikan oleh Allah atas amal salehnya adalah diberi hidayah. Dan betapa beruntung orang yang menjadi jalannya, dan betapa beruntung orang yang menjadi wasilahnya, perantaranya, dan betapa beruntung orang yang bisa menjadi jalan bagi dia untuk mengenal siapa Allah, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah pelajaran dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ketika seorang memimpin, kepemimpinan itu bukan perkara yang besar. Yang lebih besar adalah soal iman. Maka dengan ringan Tufail bin Amr ad-Dawsi mengatakan, saya sekarang bukan lagi pemimpin kalian. Kalian berhak memimpin, kalian berhak memilih orang lain untuk menjadi pemimpin selain saya. Kenapa? Kata Tufail, sebab saya memiliki iman yang berbeda dengan iman kalian, yang membuat saya saat ini tidak bisa memimpin kalian pada hal-hal tertentu yang ada di dalam jabatan kepemimpinan saya ini. Ada yang lebih berharga dari itu, yaitu iman. Dan dengan ketulusan hati yang sangat besar itu, Tufail mengatakan, pilihlah orang lain. Tapi rakyatnya mengatakan, tidak, kami ingin engkau. Kami ingin engkau tetap menjadi pemimpin kami. Maka Tufail mengatakan, maka aku bisa menerima hal itu jika kalian mau mendengar apa yang aku sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringan juga bagi dia untuk tetap bertanggung jawab kepada keluarganya, meskipun tidak lagi berstatus sebagai suaminya, tetap memperlakukan dengan ma'ruf, dengan baik, dengan mengatakan, istriku, mulai sekarang rumah ini hakmu, kebutuhanmu dan anak-anakmu tetap kucukupi, tetapi mohon maaf, sebab aku telah beriman, ada hal yang membuat kita tidak lagi bisa bersatu. Kata istrinya, tidak, demi Allah aku ingin tetap bersamamu. Kalau begitu, kata sang suami, maukah engkau, bersediakah engkau beriman seperti imanku ini? Dakwah yang tidak dipaksakan, dakwah yang tidak didesakkan, tetapi dakwah yang kemudian dikenalkan dengan akhlak yang mulia dan begitu indahnya oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yang selanjutnya adalah pelajaran dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Bagaimana lagi-lagi kita tidak meremehkan seorang pun di antara siapapun yang kita pimpin. Tufail ketika Abu Hurairah
seorang lelaki yang fakir di kalangan kaumnya, tetapi dia tahu akhlaknya baik, meminta izin, saya ingin di sini bersama Rasulullah. Orang mungkin akan berpikir kehilangan pengikut, kehilangan orang, kehilangan. Tetapi Tufail mengatakan bagus. Dia semangati Abu Hurairah dengan mengatakan, jadilah murid Rasulullah SAW dan jadilah guru bagi kaum muslimin. Dan nasihat itu dipegang betul oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga dia menjadi seorang yang di dalam hidupnya membaktikan dirinya untuk ilmu dan mewariskannya bagi kaum muslimin. Abu Hurairah yang hidup dengan prihatin demi apa yang dia citakan itu. Kata Abu Hurairah, pernah kami para ahlus suffah hidup di Masjid Nabawi, dan kemudian kami sangat kelaparan sehingga kami menggigil ketika qiyamul lail dan jatuh tertelungkup karena lapar yang mendera kami. Tetapi telinganya begitu awas, tetapi matanya begitu awas untuk merekam setiap hal pada diri Rasulullah SAW, menjadikannya kelak sebagai mata air ilmu besar bagi kaum muslimin dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Sekali lagi kita ingin mengenang seorang yang namanya Tufail bin Amru ad-Dawsi, dengan menjadikan seluruh hidup kita terinspirasi dari kejujurannya, kedermawanannya, dan sifat amanahnya, yang itu menjadi jalan kebaikan bagi begitu banyak orang. Demikian yang kita sampaikan pada sore hari ini. InsyaAllah kita masih memiliki waktu untuk membahas beberapa hal. Nanti malam dengan jalan cinta para pejuang, besok dengan bahagianya merayakan cinta. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenali kebaikan dan kebenaran, dan diberi kekuatan untuk mengikutinya, juga mengenali keburukan dan kemaksiatan, dan diberi kekuatan untuk menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.